Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam Rema di pagi hari ini. Kita telah menikmati anugerah Tuhan sepanjang malam hari ini, maka sudah sepatutnya kita bersyukur kepadanya. Saudara-saudara, sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa untuk mengucap syukur di pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, sebelum kami memulai segala aktivitas kami rindu diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan saja yang berfirman kepada kami pada pagi hari ini melalui hamba Tuhan yang akan menyampaikannya kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, renungan kita pada pagi hari ini tertulis di dalam surat Kolose pasal 3 ayat 9. Sekali lagi, surat Kolose pasal 3 ayat 9. Saya akan membaca untuk kita semua dan mari kita perhatikan dalam Alkitab kita masing-masing. Firman Tuhan berkata, "Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya." Saudara-saudaraku, topik atau tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu janganlah kamu saling mendustai. Ajaran Rasul Paulus tentang perilaku disertai dengan mengingatkan jangan lagi kamu saling mendustai. Penekanan pada saling yang artinya adalah satu sama lain, menunjukkan bahwa ini adalah pedoman internal, tuntutan etis bagi komunitas gereja. Tidak berbohong adalah larangan yang sering disebutkan oleh Roh Kudus, tidak hanya tertuju kepada jemaat yang ada di Kolose saat itu, tetapi juga untuk kita hari-hari ini. Selanjutnya, Paulus menggunakan perumpamaan berganti pakaian untuk menggambarkan bahwa orang yang percaya kepada Kristus atau orang Kristen harus memiliki perubahan perilaku. Ini juga merupakan gambaran yang digunakan di dalam Efesus pasal 4 ayat 23 sampai 24. Di sana ia berkata, "Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya." Saudara-saudaraku, kata keterangan lagi pada nas hari ini menekankan bahwa dusta ialah sifat kita pada masa lalu. Amsal 20 ayat 11 mengatakan bahwa sifat buruk dapat diketahui sejak kecil. Penelitian juga menyimpulkan hal yang sama. 3 dari 4 anak berdusta. Ya, manusia telah berdusta sejak lama. Bahkan sejak dari kecil banyak dusta yang kita lakukan. Dusta ialah sifat manusia lama yang mendatangkan kebinasaan. Itu kita bisa baca di dalam surat Wahyu pasal 21 ayat 27. Namun saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita berkata, "Saya tidak pernah berdusta lagi." Tetapi tahukah kita bahwa bentuk dusta bukan hanya berpura-pura, kata-kata dan fitnah, melainkan bisa berupa cara hidup yang penuh kepalsuan dan kemunafikan. Ketidakpercayaan pada Yesus juga suatu bentuk dusta. 1 Yohanes pasal 2 ayat 22. Penyembahan berhala dan ajaran palsu juga bentuk dusta yang lain, tapi banyak orang yang mempercayainya. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Jika kita mengimani Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam kehidupan kita, maka kebohongan bukanlah apa yang Allah harapkan dari kita. Penangkal sikap menyombongkan diri sendiri adalah dengan bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus yang penuh belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kesabaran, pengampunan, dan kasih. Jika kita mau memperhatikan sesama kita dengan tulus, maka kita tidak perlu lagi berusaha membuat mereka terkesan dengan cara apapun.
Perubahan perilaku tentu tidak semudah mengganti pakaian. Namun yang dikenakan di sini bukan pada kemudahan, melainkan pada kebutuhan praktis. Setelah mandi, kita selalu berganti pakaian yang bersih dan tidak memakai pakaian lama yang ternoda oleh keringat dan kotoran. Jika tidak, maka mandi akan sia-sia. Dengan cara yang sama, Kristus telah membeli kita dengan harga yang mahal, membuat kita memperoleh hidup baru. Secara serempak kita harus memperbarui cara hidup kita dan memiliki perilaku yang sepadan dengan hidup baru. Saudara-saudara, orang yang percaya kepada Kristus harus meniru kehidupan Kristus, menghidupi Kristus dalam hidupnya dan bertumbuh menjadi seperti Kristus. Tujuan kita adalah mengikuti Yesus Kristus, bagaimana ia menjadi manusia seutuhnya, belajar meneladani Kristus, hidup sebagai manusia. Kita akan menghidupi kembali wajah asli manusia yang terhilang karena noda dan dosa yang dilakukan oleh Adam. Selama berabad-abad, hanya manusia Yesuslah yang dapat menghidupi bentuk manusia yang berkenan kepada Allah, yaitu wajah asali yang sesuai dengan kehendak ciptaan Allah. Pembaharuan individu membawa pembaharuan kelompok komunitas. Paulus tidak hanya peduli dengan perubahan hidup dan kehidupan pribadi, tetapi juga ketika hidup dan kehidupan individu berubah, kelompok komunitas tempat dia berada akan ikut berubah. Setiap individu dari setiap kelompok komunitas di dunia diubah oleh Kristus. Akhirnya dunia akan diubah dan ditransformasikan. Kristus adalah dasar penciptaan dan tujuan akhir dari segala sesuatu. Semua manusia tanpa memandang ras, suku, bangsa akan bersama masuk dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan melarang kita, orang-orang yang telah lahir kembali dan menjadi manusia baru, ia berkata, jangan lagi berdusta. Artinya jangan lagi menghidupkan cara hidup yang lama, tetapi kita telah hidup dengan style dan cara hidup yang baru, sehingga setiap orang yang melihat kehidupan kita akan memuji dan memuliakan Allah, karena mereka melihat ada kasih, ada kejujuran, ada kesabaran yang hidup di dalam setiap pribadi orang yang percaya kepada Kristus. Kiranya kita menjadi orang yang terus diubahkan dan tidak lagi menjadi seorang pendusta. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali, supaya kami orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus tidak lagi berdusta satu antara yang lain, tetapi biarlah di antara kami tumbuh rasa kejujuran dan kesetiaan, dan juga kami menghidupi bagaimana Kristus memiliki kasih, kelembutan, kesabaran, pengampunan, dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan yang menolong kehidupan kami sepanjang hari-hari kami. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang beserta dengan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.